Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga anak-anak semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita yel-yel terlebih dahulu. Kalian ikuti ibu ya. Baik semuanya, kita mulai yel-yelnya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan manis. Nah, karena kita semuanya sudah duduk dengan manis, marilah kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, coba kalian tengok kanan kiri kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Iya, bagus. Nah coba Aisyah pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu kebangsaan Satu Nusa Satu Bangsa untuk menambah rasa nasionalisme kita. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran dan belajar pada tema kegiatan yang dimana membuat pembelajaran ada PKN, IPA, dan IPS. Anak-anak, kalian tahu tidak apa makna dari kata satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Coba Alia jelaskan apa makna dari kata satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Iya, betul sekali. Anak-anak berikan aplaus kepada Alia. Betul sekali anak-anak, makna dari kata satu nusa, satu bangsa, satu bahasa memiliki makna yaitu satu nusa mengandung makna bahwa meski kita berdiri di atas ribuan pulau, tapi kita satu, yakni tanah air Indonesia. Satu bangsa memiliki arti yaitu mengandung makna bahwa meskipun etnis dan suku berbeda-beda, tapi kita adalah satu, yakni bangsa Indonesia. Anak-anak semuanya, kalian tahu tidak yaitu tentang kapan waktu pertama kali Sumpah Pemuda dibacakan? Ayo, coba di sini Ibu minta. Iya, Aisyah, coba jelaskan. Yaitu kapan waktu pertama kali Sumpah Pemuda dibacakan? Iya, bagus. Benar sekali ya apa yang dijelaskan oleh Aisyah. Baik anak-anak semuanya, Ibu akan bercerita sedikit tentang sejarah Sumpah Pemuda. Anak-anak semuanya, dengarkan penjelasan Ibu berikut ini ya. Sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang menyatu bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, ialah bahasa Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi atau pada Minggu 28 Oktober 1928. Baik anak-anak semuanya, di sini Ibu akan menjelaskan cara memelihara tanaman yang baik dan
tanaman sinar matahari yang cukup. Dan yang ketiga, mengatur suhu dan kelembapan. Yang keempat, pastikan terbebas dari hama dan penyakit. Yang kelima, memotong tanaman yang kering dan mati. Yang keenam, hindari penggunaan pupuk kimia. Dan yang ketujuh, beri nutrisi penting untuk tanaman. Nah, anak-anak, semuanya coba kalian perhatikan dengan saksama gambar cara merawat tanaman berikut ini ya. Ayo anak-anak semuanya, siapa di sini yang bisa menjelaskan cara pengelompokan hewan, yaitu berdasarkan ciri. Misalnya, cara perkembangbiakan, cara bergerak, penutup tubuh, jenis makanannya, dan tempat hidupnya. Coba Lisa jelaskan kepada teman-teman. Iya, bagus sekali. Ayo teman-teman semuanya, berikan aplaus kepada Lisa. Nah, anak-anak, Ibu di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Yang pertama, yaitu ovipar atau bertelur. Ada ayam, burung, itik, platypus, cicak, dan toke. Seperti ini anak-anak gambarnya hewan ovipar atau bertelur, yaitu salah satunya ialah burung. Yang kedua ada vivipar, beranak dan melahirkan, seperti sapi, kambing, kerbau, kuda, dan gajah. Anak-anak di sini Ibu punya salah satu contohnya ya, hewan vivipar atau beranak dan melahirkan. Itu ialah rusa. Rusa juga termasuk hewan vivipar ya anak-anak. Ketiga, ada ovovivipar, bertelur dan melahirkan, yaitu ada ular, kadal, ikan hiu, ikan pari. Lalu bagian B, mengelompokkan hewan berdasarkan cara bergerak. Yang pertama, bergerak dengan menggunakan kakinya, yaitu ada kucing, singa, ayam, dan kambing. Yang kedua, bergerak dengan menggunakan sayap, yaitu ada burung, capung, kupu-kupu, dan kelelawar. Ini anak-anak salah satu contohnya hewan yang bergerak menggunakan sayap, ialah kupu-kupu. Lalu, yang ketiga, bergerak dengan menggunakan perut, yaitu ada hewan ular, cacing, dan keong. Yang keempat, bergerak dengan kaki dan perut, yaitu ada komodo, buaya, dan penyu. Dan ini juga salah satu contoh dari hewan yang memiliki spesies sama dengan ini. Di sini ada kura-kura. Bagian C, pengelompokan hewan berdasarkan penutup tubuh. Yang pertama ialah hewan berbulu, yaitu hewan ayam, itik, dan burung. Seperti ini anak-anak, burung. Yang kedua ialah hewan bersisik, seperti ular, ikan, dan buaya. Yang ketiga, hewan berambut, seperti sapi, kerbau, dan kucing. Yang keempat, hewan bertelur, seperti belut, sidar, lele, dan cacing. Yang kelima, bercangkang. Hewannya yaitu keong, kura-kura, dan bekicot. Seperti ini anak-anak hewannya, yaitu kura-kura. Baik, bagian B yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ialah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan.
kambing, sapi, kerbau, dan kelinci. Dan gambar ini juga merupakan hewan herbivora ya anak-anak. Di sini ada rusa. Yang kedua, karnivora, hewan pemakan daging seperti singa, harimau, buaya, pelikan, paus, dan hiu. Di gambar berikut ini merupakan juga hewan pemakan daging anak-anak atau karnivora. Ini merupakan hewan rubah. Rubah merupakan hewan pemakan daging ya anak-anak. Dan yang ketiga, omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan daging seperti tikus dan lele. Bagian E, pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama, ada hewan darat, yaitu gajah, harimau, jerapah, sapi, kerbau, kambing, kuda, dan ayam. Yang kedua, hewan air. Ada ikan, belut, cumi-cumi, dan lain-lain. Berikut ini juga merupakan hewan laut, yaitu kuda laut. Dan yang ketiga, hewan darat dan air, yaitu katak dan penyu. Seperti ini ya anak-anak fotonya berikut ini. Baik anak-anak, ibu akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang mengidentifikasi benda padat, cair, dan gas. Anak-anak, coba kalian sebutkan apa saja benda yang termasuk ke dalam benda padat, cair, dan gas. Coba Sipa jelaskan kepada teman-teman. Iya, betul sekali. Ayo anak-anak semuanya beri aplaus kepada Sipa. Benar sekali ya anak-anak. Semuanya yang tergolong ke dalam benda padat itu ialah kayu. Dan benda cair itu adalah air. Dan gas adalah udara di dalam balon. Seperti gambar berikut ini. Baik anak-anak, coba sebutkan sifat-sifat dari benda padat, cair, dan gas. Coba acungkan jarinya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Iya, baby. Coba beritahu teman-teman. Bagus. Benar sekali apa yang baby sebutkan ya anak-anak. Nah, seperti yang kalian ketahui, yang pertama ada sifat dari benda padat. Sifat dari benda padat yang pertama yaitu bentuknya tetap. Lalu yang kedua, dapat diubah bentuknya dengan menggunakan cara tertentu. Yang ketiga, mempunyai massa. Contohnya, benda bentuknya padat diantaranya adalah batu, besi, dan kayu. Lalu yang kedua itu ada benda cair. Sifat-sifat benda cair adalah yang pertama, bentuknya dapat diubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Yang keempat, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang kelima, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Contoh benda cair yaitu air dan minyak. Yang ketiga ada benda gas. Sifat-sifat benda gas adalah yang pertama, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Yang kedua, bentuknya bisa berubah sesuai dengan ruang yang ditempati. Yang ketiga yaitu menempati ruang. Yang keempat, mempunyai massa. Dan yang kelima,
menekan ke segala arah. Contoh dari tenaga gas adalah asap. Nah, anak-anak semuanya telah mempelajari materi-materi di atas. Sekarang Ibu akan membentuk atau membagi kelompok. Baik, di sini Ibu akan membagi kelompok, yaitu sebanyak 2 kelompok. Setiap kelompok harus menyimak atau mengamati ciri-ciri berbagai hewan di sekitar kalian. Setelah itu, hasil pengamatan dimasukkan ke dalam tabel berikut ini. Lalu, setelah kedua kelompok Ibu bagi, anak-anak diharap mempersiapkan atau bersiap-siap untuk melakukan praktek kesehatan dan kebersihan lingkungan. Ayo anak-anak yang sudah Ibu bagi atau tentukan kelompoknya, silahkan untuk mempersiapkan alat-alat kebersihan kalian. Baik, kelompok 1 atau kelompok A, tugasnya yaitu mengumpulkan sampah yang ada di sekolah, memisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Lalu, kemudian menguburkan sampah basah tersebut. Untuk kelompok 2 atau kelompok B, tugasnya yaitu menanam pohon di sekolah. Untuk kelompok kedua, kalian boleh bebas untuk memilih tanaman yang akan kalian tanam. Baik, anak-anak, kita harus selalu menjaga kebersihan sekolah kita. Karena kebersihan itu dianggap sebagian dari iman. Dan juga dengan cara menanam pohon kembali akan membuat sekolah kita terlihat indah dan asri. Anak-anak, setelah mempelajari materi kita sebelumnya, silakan anak-anak kerjakan soal berikut ini. Baik, karena kalian semua sudah selesai dan juga waktu pembelajaran kita sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Dan jangan lupa cek kolom meja dan juga di bawah lantai kalian apakah ada sampah. Apabila masih ada sampah, dibuang ke tempat sampah. Nah, sampai jumpa lagi di pembelajaran menyenangkan kita selanjutnya. Ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi You're the kind of guy I can't keep my eyes off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy, but I'm crazy about you. And I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know I've never felt this